Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis unsur jarima pencurian atau sariko dalam hukum pidana Islam atau disebut juga jinayah dengan studi kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di pertokohan Waheng Sentra, Kecamatan Sanggulung, Kabupaten Batam. Kasus ini bermula ketika seorang korban memarkir sepeda motor Honda Beat di depan salah satu ruko di kawasan pertokohan Waheng Sentra. Korban kemudian masuk ke dalam ruko untuk ke kamar mandi. Nah, ketika korban kembali, ia mendapati bahwa sepeda motornya sudah hilang. Polsek Sanggulung kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial D. Dari tangan pelaku ditemukan barang bukti berupa motor hasil curian tersebut. Kerugian korban ditaksir mencapai 13 juta rupiah. Kronologi ini penting untuk kita pahami karena akan menjadi dasar saat menguji apakah kasus ini memenuhi unsur-unsur jarima sariko. Dalam fikih jinayah, sariko berarti mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang aman atau bisa disebut hirs dengan tujuan untuk memiliki harta tersebut secara penuh. Sariko termasuk jarima yang memiliki dua jenis hukuman. Nah, yang pertama yaitu hudud adalah hukuman yang tetap yang sudah ditentukan oleh syariat. Dan yang kedua yaitu ta'zir, yaitu hukuman yang bentuknya diserahkan kepada hakim apabila unsur-unsur hudud tidak terpenuhi. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian utama, yaitu analisis unsur jarima sariko. Yang pertama yaitu mengambil harta milik orang lain. Unsur pertama adalah pengambilan harta yang bukan miliknya. Dalam kasus ini, pelaku jelas mengambil motor milik korban tanpa izin. Sepeda motor tersebut merupakan harta yang sah dimiliki dan bernilai ekonomi tinggi. Karena itu, unsur yang pertama ini terpenuhi. Yang kedua yaitu pengambilan yang dilakukan secara diam-diam. Unsur yang kedua ini, pelaku memanfaatkan momen ketika korban sedang berada di dalam ruko dan tidak memperhatikan motor tersebut. Tidak ada paksaan, ancaman, ataupun kekerasan yang digunakan. Ini menunjukkan metode pencurian yang sesuai definisi sariko, yaitu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Maka dari itu unsur yang kedua ini juga terpenuhi. Unsur yang ketiga yaitu adanya niat untuk memiliki barang secara permanen. Hal ini terlihat dari tindakan pelaku yang membawa kabur motor tersebut dan tetap menguasainya sampai pelaku ditangkap. Niat ini berbeda dengan meminjam, memindahkan atau mengambil karena iseng. Karena itu unsur yang ketiga, niat memiliki secara penuh juga terpenuhi. Unsur yang keempat yaitu harta yang bernilai tinggi dan sah untuk dimiliki. Sepeda motor adalah harta bernilai tinggi dan sah untuk dimiliki menurut syariat. Ini berarti motor termasuk mal mutakawim, yakni harta yang memiliki nilai manfaat sehingga pencuriannya secara syariat dianggap serius. Jadi unsur keempat ini juga terpenuhi. Yang kelima yaitu harta dalam tempat penyimpanan yang aman atau disebut hirs. Ini adalah unsur paling krusial dalam fikih. Hirs adalah tempat penyimpanan harta yang biasanya digunakan untuk menjaga keamanan, misalnya rumah terkunci, gudang, atau garasi, brankas, ataupun juga toko tertutup. Sementara dalam kasus ini, sepeda motor itu diparkir di tempat yang terbuka, yaitu di depan ruko, tanpa penjagaan khusus atau pengamanan yang ketat.
Tempat seperti ini tidak dianggap hirs dalam fikih jinayah. Karena syarat hirs tidak terpenuhi, maka pencurian seperti ini tidak dapat dikenakan hukuman hudud meskipun nilai barang besar dan pelaku sengaja mencuri. Maka unsur hirs tidak terpenuhi. Unsur yang keenam yaitu nilai barang mencapai nisab. Dalam hukum Islam, pencurian hanya dikenai hudud jika nilai barang mencapai nisab, yaitu 1/4 dinar atau sekitar 1,06 gram emas. Sepeda motor dengan nilai 13 juta rupiah sangat jelas melebihi nisab. Karena itu unsur yang keenam ini juga terpenuhi. Unsur yang ketujuh yaitu pelaku adalah mukallaf, balik, dan berakal. Pelaku berinisial D adalah orang yang dewasa dan kemampuan bertanggung jawab hukum. Karena itu unsur mukallaf terpenuhi. Yang kedelapan yaitu adanya syubhat. Syubhat sendiri berarti adanya keraguan yang menggugurkan hukuman hudud. Dalam kasus ini, syubhat muncul karena harta tidak berada dalam hirs. Karena itu meskipun unsur-unsur lainnya terpenuhi, adanya syubhat menjadikan kasus ini tidak masuk hudud atau sebagai hukuman hudud. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqatu aydiyahum jazaa'an bima kasaban nakalam minallah. Wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai sanksi dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kesimpulannya, dari 8 unsur syariqah tadi, sebagian besar telah terpenuhi kecuali satu, yaitu unsur yang penting, hirs atau tempat penyimpanan aman. Karena unsur hirs tidak terpenuhi dan adanya syubhat, maka pencurian ini tidak bisa dikenai hudud seperti potong tangan. Penting juga untuk melihat bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga memberikan peringatan moral agar umat tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Hal ini ditegaskan dalam banyak ayat dan hadis yang menekankan larangan keras berbuat zalim terhadap harta sesama, seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Ayat ini menjadi dasar penguatan bahwa segala bentuk pencurian adalah perbuatan batil dan dilarang keras dalam Islam. Maka, kasus tersebut termasuk kategori syariqah ta'zir, yaitu pencurian yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau pemerintah. Bentuk ta'zir bisa berupa penjara, denda, atau hukuman lain yang dianggap memberikan efek jera dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Demikian analisis jarima pencurian pada kasus pencurian motor di Sanggulung dalam perspektif hukum pidana Islam atau fikih jinayah. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang bagaimana syarat-syarat syariqah itu diterapkan dalam kasus yang nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.